Lakawal mulk la syarika lak. Nah, itu 3 kali talbiyahnya 3 kali ya. Kalau kita mau baca talbiyah itu 3 kali talbiyah disambung dengan sholawat 1 kali. Habis itu doa sabu jagat 1 kali. Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibu coba perhatikan halaman yang pertama, halaman 13 ya. Dari doa memulai keberangkatan. Sudah? Halaman 13. Sudah Ibu ya? Ya, satu doa memulai keberangkatan. Jadi kita mulai dari mana berangkatnya? Dari ruh. Maka A, doa keluar rumah sebelum berangkat. 1. Doa keluar rumah. Disunnahkan sholat 2 rakaat sebelum berangkat. Ya, sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah safar. Apa? Sholat sunnah safar. Jadi sebelum ibu bapak keluar dari rumah, itu melangkah keluar dengan kaki kiri, masuk rumah kaki keluar kaki kiri. Ya, sebelum keluar dengan kaki kiri, maka ibu bapak kerjakan sholat sunnah safar. Apa? Ya. Dah. Di sini dijelaskan, disunnahkan salat 2 rakaat sebelum berangkat. 2 rakaat sebelum berangkat. Tidak disebut salat sunnah apa, tapi sudah saya jelaskan. Salat sunnah safar. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut seterusnya. Dan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Setelah salam selesai 2 rakaat salat sunnah safar, baca doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadani bil Islam wa arsyadani ila ada'i manasiki mu'tamiran bi baitihi bi masyaa'irihi. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah petunjuk untukku dengan agama Islam dan telah menuntunku untuk menunaikan manasikku ini, yaitu umrah di rumahnya Allah Ta'ala, di tempatnya yang mulia, tanah suci Makkah dan Madinah. Kemudian tambah sholawat, Allahumma sholli ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, limpahkan sholawat rahmatmu ke atas Nabi yang ummi dan ke atas keluarga dan sahabatnya semuanya. Nah, ini masuk doa. Kalau tadi mukadimah pembukaan, puji dan salat, masuk isi doanya. Allahumma ilaika tawajjahtu. Ya Allah, kepadamulah aku menghadap. Wa bika i'tasamtu. Dan denganmulah aku berpegang. Ibu enggak punya buku manasik? Ibu ini udah digurung punya ibunya sama ibunya. Buku manasiknya saya bilang ini penting, ambil sekarang. Nggak ada cerita. Harus ambil buku manasik. Kita ngaji kalau nggak ada buku sama pergi sekolah nggak punya buku. Harus ambil. Di tas ya, di tas mak ya. Inilah tujuannya saya segerakan karena ada buku manasik supaya manasiknya kita ada pegangan. Ya. Ya. Yang di dinding. Mama juga masuk buku manasiknya. Nama lain. Ya. Yang Ya udah. Itu bisa bertiga ya, nggak apa-apa lah, bisa bertiga itu sementara nggak apa-apa. Nanti ke depan bawa manasik bukunya itu setiap manasik ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa bertiga kan, tahu tandanya Mak ya, tahu halamannya.
Ya, sekilas sudah dijelaskan. Ya. Allahumma ilaika tawajjahtu, ya Allah, kepadamu aku menghadap, wa bika i'tasamtu, dan denganmu aku berpegang. Allahumma kfini, ya Allah, cukupkan untukku, mahammani, apa yang membuat aku gelisah, dan wa ma la ahtammu lahu, bekal aku dengan takwa dan ampunkan dosaku. Waghfirli, Allahumma zawwidni taqwa, ya Allah, tambahkan untukku rasa takwa, patuh kepadamu. Waghfirli dzanbi, dan ampunkan untukku dosa-dosaku. Nah, jadi kita minta juga agar Allah cukupkan apa yang menjadi kepentinganku, apa yang aku butuhkan Allah cukupkan, dan Allah lah sebagai pelengkapku. Allah lah yang akan menyempurnakan segala kekuranganku, baik dalam ibadah maupun meninggalkan orang yang kita tinggalkan di kampung halaman. Allah lah yang mencukupinya. Setelah ibu dan bapak sholat sunnah safar, berdoa, baru keluar rumah menuju airport. Nah, baca doanya ketika keluar rumah, Bismillahi amantu billah. Ya, dengan nama Allah aku beriman, percaya kepada Allah Ta'ala. Jadi ini doa bisa diamalkan ketika ibu keluar dari rumah. Tidak mesti ibu dan bapak waktu berangkat umrah. Artinya aktivitas kita kalau kita mulai dengan ini sehari-hari, meskipun kita bukan ke tanah suci, maka ini juga cukup memberikan keselamatan dan keberkahan dalam aktivitas kita sehari-hari. Tambah lagi, Bismillahi tawajjahtu lillah, dengan nama Allah aku menghadap kepada Allah Ta'ala. Bismillahi i'tasamtu billah, dengan nama Allah aku berpegang berlindung kepada Allah. Tambah lagi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan tiada upaya, tiada daya dan kekuatan kecualilah milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Berarti ketika kita udah keluar, kita udah pasrah segala apapun yang terjadi di depan mata kita nanti ke depan, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah habis ikhtiar kita, udah habis usaha kita untuk selamat dalam perjalanan, tapi terjadi hal yang tidak dikehendaki, maka kita serahkan semuanya kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Nah, doa saat berada dalam kendaraan. Maka ibu, bapak, dan saudara-saudari naik kendaraan. Apakah mobil bus, apakah pesawat? Naiknya baca ketika sudah berada dalam kendaraan. Kendaraannya belum jalan, tapi kita sudah duduk. Bismillahi majroha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, wal ardu qabdatuhu yawmal qiyamah, was samawati matwiyatun biyaminihi, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dengan nama Allah waktu berangkat dan waktu mendarat. Mendarat berlabuh artinya sampai tujuan. Nah, kalau pesawat take off, kalau mendarat landing. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim majroha wa mursaha. Itu tadi artinya. Kemudian arti yang selanjutnya, sesungguhnya Tuhanku benar, Maha Pengampun dan Penyayang, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit akan digulung dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala dan maha tinggi dari apa yang mereka perdebatkan. Nah, sudah itu, baru jalan kendaraannya, pesawatnya jalan, mobilnya jalan, busnya jalan, keretanya jalan. Bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha.
Maha suci dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Besar, 3 kali dibaca. Maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan kendaraan ini, menggerakkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami tidak kuasa mengendalikan dan menggerakkannya. Sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalanan kami ini baik dan takwa serta amal perbuatan yang Engkau ridhoi. Jadi ini ketika pesawat mulai berjalan atau mobil mulai berjalan. Tambah lagi doanya, Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta shahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi bil mal wal ahli wal walad. Ya Allah, halaman 20. Mudahkan perjalanan kami ini, dekatkan jauhnya. Jadi kalau jauh terasa dekat. Ya, kita minta supaya perjalanan kita ini terasa dekat. Apalagi perjalanan kita dari Banda Aceh menuju Madinah 7 jam. Kalau dari Medan 8. Kalau dari Jakarta 10. Kalau dari Sulawesi 11. Kalau dari Papua 12. Berarti Aceh paling dekat. Makanya Aceh disebut Serambi karena rumah Indonesia ini teras depannya adalah dapurnya adalah Papua. Jadi Aceh paling dekat dengan Mekah 7 jam ya. Kayaknya Aceh ini sebenarnya bandaranya itu harus dibongkar lagi itu atau direnovasi lagi, harus diperluas lagi karena bandara internasional Aceh itu. Ini Aceh kalah sama Medan. Ya, Aceh semestinya harus mengalahkan Medan gitu. Karena kenapa? Karena untuk jangkauan ke luar negeri Aceh itu lebih dekat. Ya, khususnya ke tanah suci. Kenapa tanah suci begitu penting? Karena umat Islam setiap tahun berangkat haji, setiap bulan berangkat umrah. Otomatis penerbangan yang paling dekat dengan Arab Saudi itu adalah Aceh. Mestinya provinsi lain itu mendaratnya di embarkasinya, umrahnya, hajinya di Aceh. Lebih murah biaya. Ya, lebih murah biaya gitu. Nah, kemarin yang mau bantuan ke Turki itu singgah isi apron itu pertaliknya pesawat. Apron namanya. Itu singgahnya di Banda Aceh. Yang dari Jawa Semarang itu bawa bantuan untuk korban gempa Turki, itu mendaratnya di isi apron dia. Kemudian berangkat lagi ke Turki. Jadi Aceh ini adalah tempat transit pesawat luar negeri, sangat pantas dan layak untuk dijadikan sebagai bandara internasional. Makanya untuk memenuhi syarat itu seharusnya pemerintah Aceh memperluas dan memodernkan lagi fasilitas bandara Aceh. Tapi kita lihat sayang, ya kan kalau kita lihat bandara Aceh sayang, nanti ibu bapak nanti pergi ke Banda Aceh tengok sendiri lagi nanti. Yang sering perjalanan keluar Banda Aceh naik pesawat udah tahu sendiri. Ya, sayang, harus diperbagus lagi. Nanti pesawatnya sudah mendarat, baru kita baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan negeri Madinah dan Makkah dan kebaikan ahlinya, penghuninya negeri Madinah dan Makkah. Penghuninya siapa Makkah Madinah? Manusia dan jin. Ya, jadi kita minta kebaikan manusia dan jin di dalamnya tuh. Ya, termasuk di dalamnya jin. Jangan nanti kita sedang ibadah kemasukan jin. Ada di depan Ka'bah udah merontak-rontak, dan kemasukan dia. Udah meracau. Dibuka jilbabnya, ada teriak-teriak, dan menjerit-jerit dia di depan Ka'bah. Malu sendiri. Ada suaminya, udah malu suaminya. Datang orang berkerumun di situ, kenapa teriak-teriak di depan Ka'bah? Karena mungkin lupa baca doa ini ya. Yang penting kita minta bantuan kepada Allah, berlindung daripada kejahatan penghuni yang ada di kota Mekah dan Madinah. Karena penghuninya bukan cuma makhluk manusia, tapi juga ada makhluk jin. Ya, ada jin juga. Dan wa khairu ma fiha, dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya.
Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan kota Mekah dan Madinah, wa syarri ahliha, dan kejahatan penghuninya, penduduknya. Kejahatan penduduknya kita minta tolong dilindungi oleh Allah Ta'ala dari kejahatan penghuni-penghuni kota Mekah dan Madinah, wa syarri ma fiha, dan segala kejahatan yang terdapat di dalamnya. Ya, makanya Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau sampai ke tanah suci kota Mekah dan Madinah, itu mulut digembok. Ya, mulut digembok. Ada gembok nanti bawa, ada ya. Artinya jangan berdebat, ya, karena itu ujiannya orang haji dan orang umrah. Karena orang Arab suka bertengkar, ya, orang Arab di sana suka bertengkar. Nah, jangan terpancing emosi. Ya, terpancing. Jadi kalau sudah sampai ke tanah suci, ingat sekali lagi, mulut digembok, mulut dikunci, mulut direm, mulutnya dikendalikan. Jangan bantah, jangan melawan, jangan adu mulut ketika orang memancing kita untuk berdebat, bertengkar di tanah suci. Ya, karena efeknya akan kita juga, hati kita tidak akan tenang. Ya, hati kita akan marah, hati kita akan gelisah, hati kita tidak fokus lagi ibadah. Ya, perbanyak kita istighfar. Kalau ada ujian di tanah suci, perbanyak istighfar. Kalau terdengar, Ustaz, saya nggak balas, tapi dia maki-maki saya terus ini, Ustaz. Ya, istighfar dalam hati. Karena mungkin apa itu ujian bagi kita sampai di sana itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi sampai di tanah suci, sekali lagi Ibu Bapak, ini sekali lagi ya, jangan banyak mengeluhlah sama Allah. Jangan banyak mengeluhlah sama Allah. Ilun ka sakit kirinyo aku jale. Ilun ka sakit kirinyo. Kak. Pokoknya tubik dari babah jadi buku hana perai begah ini. Jadi mungkin kadang-kadang Allah Ta'ala buka aib karena kita tidak minta tolong untuk ditutup aib sama Allah Ta'ala, maka terjadilah hal-hal di luar kendali kita ketika berada di tanah suci. Karena ingat Ibu Bapak, tanah suci itu tanah haram. Tanah haram itu tanah mulia. Kenapa dikatakan tanah mulia? Karena keberkahannya tidak dimiliki di luar tanah haram. Tidak dimiliki Aceh, tidak dimiliki yang Irak, tidak dimiliki Mesir, tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Cuma Mekah dan Madinah inilah tanah yang paling dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita niat untuk memuliakannya, kita akan dimuliakan. Kalau kita niat di sana untuk melecehkan, menghina, meremehkan tanah suci Mekah dan Madinah, maka kita juga akan dihinakan oleh Allah Ta'ala di sana. Nah, semoga jangan terjadi dan kita selamat dalam beribadah, pergi dan pulang dari tanah suci. Nah, kemudian Ibu udah masuk kota Madinah. Ya, masuk kotanya. Kalau tadi pinggiran kota Madinah. Ustaz tadi kan Ustaz bilang kita akan pergi ke Madinah. Bandaranya bandara Madinah. Berarti kan sudah masuk Madinah. Iya, itu pinggir kota Madinah. Nanti kita akan masuk ke kota Madinah. Nah, jadi kita dari pesawat mendarat itu perbanyak sholawat Ibu-ibu. Ya, banyakkan sholat. Sholawat macam-macam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Itu sholawat yang lain. Nah, salawat macam-macam kan? Punya salawat pribadi, udah perbanyak salawat. Apalagi udah mau landing, apalagi ketika sudah mau mendarat, kita niat tujuan kita mau jumpa dengan Rasulullah. Nah, karena kalau kita sudah sampai Madinah tapi kita niatnya untuk belanja, hancur kita ibadah. Kata Tengku Irfan kemarin, kalau belanja di Madinah, jangan di Mekah. Itu yang terpikir dalam pikirannya, pokoknya belanja. Sampai di Madinah, belanja yang dia pikir, udah mau ziarah ke makam Nabi, udah gak semangat. Ya, udah diajak ziarah ke makam Nabi, udah gak semangat. Karena dalam pikirannya, belanja. Kalau belanja lebih bagus Tanah Abang. Ya, ngapain pergi ke Madinah? Kalau ke Tanah Abang cuma PP 2 juta naik pesawat ya. Murah, grosir lagi di sana.
Nah, jadi kita lihat turun landing, perbanyak salawat, ingin ziarah ke makam Nabi. Nanti busnya sudah keluar dari mana itu, Mak? Dari imigrasi. Nah, kalau sudah keluar dari imigrasi, ibu-ibu udah keluar dari imigrasi, ada tim handling yang akan mengangkut tas koper ibu-ibu semuanya. Ibu tinggal naik aja ke dalam bus. Dalam bus pun itu sudah ada pembimbing yang akan menceritakan apa yang kita lakukan nanti sedang menuju ke Hotel Madinah. Nah, ya, tuntas masuk ke dalam kabin bus besar tersebut. Ibu naik ke dalam bus, kemudian busnya berjalan, nanti ibu masuk ke hotel. Sebelumnya akan melintas yaitu Masjid Nabawi. Dari kejauhan itu sudah nampaklah Masjid Nabawi dengan menara-menaranya yang warna hijau, ada lampu warna hijaunya. Nah, itu langsung banyak salawat juga kepada Rasulullah. Nanti jalan terus, ibu masuk lagi ke dalam hotel. Sampai ke dalam hotel, ibu akan diberikan kunci dan akan diberikan kamar sesuai dengan yaitu request. Request artinya yang sudah ibu minta, ibu dengan siapa, sekamar dengan siapa. Sekamar 4 orang, 1 kamar. Jadi kalau kita dari Apia diusahakan orang Apia gitu. Kalau kurang dari orang Apia udah misalkan 1 kamar 4 orang, cuma dapatnya 3, baru kita ambil orang Banda Aceh salah satu kan, orang Aceh Utara masukkan ke kita. Tapi kita ya kita dengan kita lah gitu. Supaya tidak asing kita di dalam kamar sendiri. Dah selesai makan, turun makan, habis makan baru ibu salat di Masjid Nabawi. Malam itu juga bisa salat di Masjid Nabawi. Salat apa? Salat maghrib dan isya. Ya, salat maghrib dan isya. Kalau ibu terkejar salat maghrib dan isya, berarti otomatis ibu dapat tarawih. Bagi yang di Ramadan berarti dapat tarawih di malam itu juga. Tapi kalau tidak sanggup, berarti jangan dipaksa. Karena kesehatan lebih utama. Karena malam itu kita baru perjalanan 7 jam di udara. Jadi begitu sampai kita ke kamar hotel, bagi orang-orang tua itu dibutuhkan waktu untuk mengembalikan kekuatan tenaganya. Ya, maka lebih baik bagi ibu-ibu untuk beristirahat malam itu, besok baru kita gaspol ibadahnya. Ya, baru kita tancap gas. Ya, naik gigi 1, gigi 2, gigi 3 sampai gigi 4. Tancap gas. Ibadahnya dikasih kencang lagi. Tapi kalau malam itu juga yang sanggup silakan. Tapi saran saya melihat situasi dan kondisi ini 50 tahun ke atas ya. Atau 40 tahun di sini, Bu. Makanya saya bilang 40 ini karena di bawah 40 tahun. Ini pengecualian. Kalau kita lihat secara kasat mata ini tidak ada 40 tahunnya, 50 tahun ke atas. Artinya secara fisik perjalanan 7 jam itu memberi dampak bagi turunnya stamina kita. Maka dibutuhkan malam itu juga tuh kembali recovery artinya dicas lagi baterainya, kasih lagi powernya supaya besok tenaganya kembali. Kalau malam itu maaf saya tak malamnya waham tini tarawih. Oh kaji tarawih sana aku poduan tu. Kan balik jam 2 nanti mak ya. Nah, tapi biasanya nanti sama pembimbing diarahkan. Bagi yang sanggup, ayo saya bawa ya, saya tuntun kita sama-sama tarawih malam ini. Bagi ibu-ibu yang sudah angkat bendera putih menyerah, ya silahkan, kamar hotel sudah ada, makan pun sudah selesai. Niat sekaligus itu sahur. Mana tahu tidak terbangun. Ya, mana tahu tidak terbangun. Niat sekaligus sahur. Dah. Nanti pas waktu sahur diharapkan ibu-ibu buat alarm itu jam 3. Kalau bisa jam setengah 3 paling telat. Karena kita makan, habis itu MCK, mandi, cuci kakus, baju, ganti baju, ambil air wudhu, kemudian kita turun sholat ke Masjid Nabawi. Sholat subuh di Masjid Nabawi kurang lebih pukul 6 kurang 15. Artinya kalau kita masuk setengah 4 kita bisa masuk ke saf paling terdepan. Kalau bapak dan ibu sholat di Masjid Nabawi, kalau tidak ada hajat atau tidak sakit perut, kalau sakit perut ke Masjid Nabawi ambil saf belakang. Ya.
Ya, nanti kalau nggak tahan kan bisa dikejar pergi ke toilet di bawah. Ya, di teras Masjid Nabawi ada toilet ke lantai bawah, terkejar kalau kita saf belakang. Tapi kalau ibu sakit perut, ambil saf depan, nggak terkejar nanti bahaya. Ya, nggak tahan nanti kan. Jadi lihat kondisinya ya. Kalau sehat badan masuk bagian saf terdepan. Kalau bisa, nah ini saya kasih kunci satu lagi. Kasih kunci ini. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله